kita mulai aja dulu ya. Mungkin nanti sambil berjalan teman-teman yang lainnya akan bergabung. Oke, kita sedikit perkenalan dulu boleh, karena mungkin ini angkatan baru ya, belum pernah sebelumnya ketemu. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Hilda. Bisa dipanggilnya ya boleh Bu Hilda ya. Saya basically-nya saya dosen di Medistra di daerah Bekasi Timur, kalau ada yang tahu. Stikes Medistra, kemudian dari keperawatan. Sekarang sedang kuliah S3, jadi sambil kuliah sambil sedikit-sedikit tetap berjalan ngajarnya. Apalagi ya, tinggalnya di Bekasi juga. Sudah beberapa tahun belakang mungkin kerja bareng sama Pak Topik ya. Oke, bisa dimulai. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Yunita? Mungkin boleh kenalan dulu sedikit dari Fanny atau Yunita, boleh? Dari aku ya, Bu. Boleh, silahkan. Tadi Fanny duluan yang gabung ya. Nama saya Fanny Riviani. Saya tinggal di Tangerang. Semester 2, Bu. Sambil bekerja juga sekarang? Enggak, Bu. Cuma fokus kuliah. Oh, mau kuliah aja. Oke, Fanny Rifani. Bisa buka video dulu biar saya lihat dulu wajahnya. Biar kenal. Ibu, maaf saya sambil kerja ya, Bu. Oke, kalau ini sambil kerja ya, Yunita. Yunita kerja di mana? Iya. Kerja di Jakarta Selatan, Ibu, di Kuningan. Rumah di Pamulang. Rumahnya Pamulang. Kerjanya apa, Iya. perawat juga atau belum? Enggak, jadi resepsionis, Ibu. Oh, oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Iya. Yang penting masih bisa mendengarkan kuliahnya. Iya, bisa. Cuman kalau untuk hidupin suaranya nggak bisa, Ibu. Karena kan di depan posisinya, jadi cuman dengerin aja ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Karena tapi paling nanti ada tanya jawab atau mungkin kuis. Kalau bisa terlibat boleh ya, karena jadi pengambilan nilai juga. Iya, baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ini sudah ada yang gabung lagi. Ada Sevia. Sevia bisa perkenalan diri? Ya, Bu. Maaf, Bu. Tadi kita telat. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Sevia Anandarianti. Tempat tinggal saya sekarang di Jawa Tengah, Bu. Jauh ya. Sambil kerja juga ini. Iya, Bu. Jadi sebelumnya saya kan kerjanya juga di daerah Jakarta. Terus waktu itu udah berhenti, terus kerja lagi di sini, Bu. Oh, tapi emang aslinya Jawa Tengah? Aslinya Jawa Timur, Bu. Oh, Jawa Timur ya, Jawa. Oke. Oke, sip, apa-apa. Oke deh, karena sambil kerja mungkin nggak bisa on cam ya. Oke, nggak apa-apa. Saya sedikit mau memperkenalkan tentang kuliah ini dulu ya. Nama mata kuliahnya Antropologi Kesehatan. Sudah benar ya, nggak ada yang salah ambil kelas. Wih, biar saya share screen sebentar.
Oke. Oke, ini kita kuliah antropologi kesehatan. Kelihatan ya layarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, antropologi kesehatan untuk SKS-nya 2 SKS, 2 SKS teori ya. Kita akan defaultnya setiap hari Rabu jam 3 sore. Jam 3 karena 2 SKS berarti sampai jam 4.40. Jadwalnya silakan nanti menyesuaikan. Kalau memang ada satu kejadian yang ada satu hal mungkin yang bikin reschedule, nanti akan diinfokan dari hal-hal dari hari-hari sebelumnya ya. Oke. Untuk capaian pembelajaran lulusannya yang utamanya mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, etika hukum, moral, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan mempertimbangkan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Jadi karena di sini mata kuliahnya antropologi, kita lebih menekankannya ke kayak konsep manusia, kemudian melihat manusia ini sebagai makhluk budaya, makhluk sosial, dan bagaimana sih interaksinya sebenarnya antropologi dengan keperawatan itu sendiri. Untuk deskripsi mata kuliahnya, kita in total ada 12 pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Jadi 5 pertemuan tatap muka seperti ini sebelum UTS, kemudian setelah UTS-nya 5 pertemuan lagi. Jadi totalnya 12 kalau dengan UTS dan UAS. Ya, nanti bisa dilihat karena nanti saya minta tolong akan ada presentasi. Presentasinya memang per kelompok, tapi karena mahasiswanya hanya 2, jadi nanti dibikin boleh bertim membuat PPT-nya, tapi nanti untuk presentasinya mungkin bisa 1 orang, jadi ada pengambilan nilainya. Karena di sini salah satu persyaratan untuk penilaiannya adalah dengan presentasi ya, jadi harapannya nanti setiap individu walaupun ada yang bekerja itu bisa tetap presentasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang silabusnya? Nanti berarti yang PPT-nya gimana Bu? Berarti PPT-nya nanti sesuai dengan ini, sesuai dengan bahan kajiannya yang dibuat ya. Jadi nanti misalnya yang pertemuan minggu depan kan kita ada presentasi nih. Berarti yang membuat presentasi akan membahas tentang ini sejarah perkembangan ilmu antropologi, antropologi kesehatan, definisi konsep dasar individu, manusia dan kebudayaan, hubungan manusia dan sosial. Seperti itu ya. Jadi di sini sudah ada, tinggal nanti dibuatkan dalam PPT dan silakan dipresentasikan. Karena nggak ada makalah, mungkin makalahnya baru setelah baru setelah UTS baru ada makalah. Jadi di sini ya ada report, ada paper, jadi ada makalah nanti setelah UTS. Kalau sebelum UTS nggak ada. Kalau ini saya ngambil dari Pak topik aja ya, jadi ini saya sesuaikan. Karena dan di sini juga ada penilaian partisipasi gitu. Jadi saya berharap walaupun ada yang bekerja tapi nggak bisa ngomong, mungkin bisa diketik ya kalau ada pertanyaan ataupun mau menjawab pertanyaan dari temannya. Itu sekilas tentang silabus. Ada yang mau ditanyakan tentang silabusnya? Bu, aku mau nanya, Bu. Silakan. Kan ini tentang silabusnya, berarti kita konsep belajarnya itu kita yang cari materinya ya, Bu, lewat presentasi gitu. Jadi nanti jadi karena ada pengambilan nilainya untuk presentasi dari tiap individu, jadi nanti
kalian buat presentasi. Nanti jika ada materi yang perlu yang belum tersampaikan atau yang memang belum terbahas, nanti saya akan presentasi di setelahnya gitu. Jadi yang mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau ada hal-hal yang belum terjawab, nah itu nanti saya yang akan menambahkan. Jadi apa ya? Jadi dari teman-teman betul mencari materi, kemudian membuat PPT, nanti silakan dipresentasikan. Nanti kita tanya jawab, diskusi jika ada hal-hal yang belum belum terbahas gitu. Misalnya nanti Fani bikinnya harusnya kan ada 6 nih pembahasannya, tapi ternyata bikinnya hanya 5, faktor-faktor ini nggak terbahas. Nah, faktor-faktor ini akan saya bahas berarti. Jadi saya menyempurnakan seperti itu. Karena ada pengambilan nilainya presentasi gitu ya. Bu, mau tanya Bu. Iya, silakan. Jadi kan saya kan kerjanya di pabrik Bu, itu kan kerjanya per shift. Kalau nanti pas itu shift kedua itu masuknya dari jam 2 siang sampai jam 10 malam Bu. Kalau ini kan saya masih shift 1, jadi jam 2 saya udah pulang. Nanti gimana Bu? Dan posisinya itu di perusahaan nggak boleh bawa HP Bu. Tapi udah tahu jadwal kapan akan dapat shift sorenya? Kalau untuk jadwalnya biasanya di-share-nya di akhir minggu Bu. Di akhir minggu, oke. Berarti nggak misalnya sekarang lagi shift yang pagi, berarti minggu depan atau besok tuh yang shift siang gitu, nggak gitu ya? Enggak Bu, nanti jadi dikasih tahu kalau minggu ini kan masih pagi, tapi kemungkinan juga minggu depan masih pagi. Oh, berarti nanti gini aja, kalau pas bagiannya presentasi, dibuat PPT-nya ini yang bisa pakai ini ya, bisa pakai suara. Jadi kalau misalnya pun orang yang nggak bisa hadir, tapi kita bisa dengarkan. Jadi nanti bisa merekam audio. Jadi record audio nanti boleh. Jadi silahkan nanti kayak misalnya saya sering kayak gitu juga ya buat kuliah-kuliah yang nggak bisa di ini sebentar. Soalnya dari topiknya dari silabus ininya ada presentasi ya. Itu bukan dari saya. Jadi saya sebagai dosen harus memenuhi penilaian itu gitu. Bentar saya berikan contohnya. Jadi misalnya seperti nanti di sini ada audio. Nanti audionya ini bisa Jadi audionya bisa didengarkan nanti sama teman-temannya. Gitu aja paling ya mensiasatinya, kalau ternyata memang dapatnya pas harusnya jadwal presentasi lagi dinasnya sore gitu. Gitu ya, paling ya. Jadi itu filenya dikirimkan gitu Bu? Iya, nanti gitu aja. Kalau pas ternyata lagi nggak bisa gitu ya, tapi kalau ternyata lagi pas bisa jadwalnya sore kayak gini, maksudnya sore udah bisa pulang, berarti presentasi langsung aja gitu ya. Nanti diinfokan aja ke saya. Kita coba fleksibel aja sebisa mungkin. Yang penting nanti saya bisa mengambil nilai kemampuan teman-teman presentasi atau kemampuan teman-teman membuat bahan presentasi, itu kan juga jadi salah satu penilaian ya. Oke. Ini untuk yang ini malah banyak banget tuh ya. Kalau dari sananya sudah tes ada ini. Saya bilang kayaknya nggak usah deh. Nanti saya akan buat kuis, tapi mungkin kalau saya biasanya 2 atau 3 kali pertemuan baru 1 kuis. Kemudian 4 ke 5 baru ada 1 kuis. Soal-soal kuisnya ini juga nanti biasanya akan keluar di UTS atau di UAS. Jadi buat teman-teman latihan juga bisa ngeliat kayak gini nih kisi-kisi soalnya.
gitu ya. Oke, sampai sini sudah cukup ya. Masih ada satu yang belum gabung ya. Siapa? Luciana ya. Kita buat dulu aja ya 18. Tadi Fanny sudah masuk ya. Luciana belum. Kalau ada info dari Luciana boleh nanti diinfokan ke saya. Biar saya ganti ininya. Oke. Karena ini pertemuan pertama, jadi emang biasanya kita kontrak program. Saya kayak tadi ya, saya jabarkan silabus, saya jabarkan bahan kajian, saya jabarkan jadwalnya. Nanti kalau kita juga bisa kontrak waktu, kalau suatu waktu Bu mau digeser misalnya ke hari yang kalian agak lowong, ke hari Sabtu misalnya, ataupun Minggu juga nggak masalah. Cuma kalau bisa jangan malam, karena kebetulan saya S3-nya kan di Jepang ya. Nah ini karena masih di Indonesia, jadi jamnya masih sama. Nanti kalau udah sampai Jepang saya 2 jam lebih awal. Jadi kalau malam sayanya kesulitan karena terlalu malam. Jadi kalau bisa mendingan pagi sekalian atau di hari Sabtu juga nggak apa-apa. Atau jam seperti ini jadi default juga nggak apa-apa. Jadi diinfokan aja. Oke. Balik lagi. Ini untuk antropologi kesehatan. Untuk yang outline sesi pertama ini kita akan bahasnya 5 hal yang utama ya. Jadi pengertian antropologi sosial, ada sedikit tentang sejarah antropologi, kemudian konsep kebudayaan, lalu bagaimana sih kaitannya antara antropologi dengan ilmu-ilmu lain termasuk ilmu kesehatan. Oke. Jadi kalau kita ngomongin antropologi sebenarnya biasanya identiknya sama apa sih, sama budaya biasanya ya, sama budaya atau sama manusia gitu. Jadi antropologi ini berasal dari 2 kata ya, ada kata antropos dan logos. Kalau logos teman-teman mungkin juga udah sering dengar ya. Logos ini kan artinya ilmu, kayak biologi, berarti ilmu-ilmu yang hidup, kehidupan, atau apalagi sosiologi gitu, ilmu tentang sosial atau bagaimana kehidupan, apa sih interaksi gitu antar manusia dan lain sebagainya. Nah termasuk antropos di sini jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia katanya. Jadi studi tentang umat manusia secara individu yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Jadi kalau sebenarnya fokus dari mata kuliah ataupun dari bahasan antropologi ini fokusnya ke manusia. Jadi kita melihat manusia sebagai makhluk yang utuh gitu ya, makhluk yang di dalamnya ini kita mengamati perilakunya gitu, kita mengamati bagaimana dia hidup dalam satu kesatuan ini di komunitas atau di masyarakat seperti itu. Jadi kita juga melihat keanekaragaman manusia ini yang perlu ditekankan. Nah, antropologi sendiri jenisnya ini ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Kalau yang fisik ini ya itu, jadi kita melihat fisiknya yang terlihat gitu ya, yang terlihat, yang tampak, yang mungkin bisa kita sentuh. Nah, dan juga budaya. Nah, budaya ini yang sifatnya abstrak, tapi memang ini yang terikat sekali dengan pembahasan antropologi. Nah, tadi ya kalau kita ngomongin budaya, apa sih yang dimaksud dengan budaya? Ada yang mau kasih pendapat? What is culture? Saya kasih waktu deh sambil dengerin azan. Saya lagi azan, kebetulan rumah saya depannya masjid banget, jadi gede banget suaranya. Sambil saya kasih waktu 1-2 menit ya buat apa sih mendefinisikan budaya itu.
Widih, ngapain ditani tahu bisa. Berarti dia udah keluar dari kerjaan. Udah keluar. Dari panjang nonton, nggak ada panjang. Ini dia bikin lagi. Kenapa nggak diedit di Canva aja? Hah? Kenapa nggak diedit di Canva? Hah? Apa nggak diedit di Canva aja? Hilang. Oke, sudah selesai, kita lanjut lagi. Silahkan yang mau sharing pendapat tentang apa sih itu budaya. Saya Bu. Oh ya, boleh siapa duluan? Nanti Vina dulu, baru Sevia boleh. Aku dulu ya. Oke, aku ini siapa? Karena saya kalau di ini nggak bisa lihat namanya. Sevia ya? Fani dulu ya Bu. Oh, Fani. Oke, silakan Fani. Budaya itu adalah cara hidup yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, cara hidup ya. Kata kuncinya mungkin tuh cara hidup. Kemudian diturunkan ya dari generasi ke generasi. Kayaknya itu kata kuncinya. Oke, bagus sekali. Silahkan dari Sevia. Saya juga mau ngomong itu, Bu. Sama. Sama ya? Nggak ada yang beda-bedanya? Sumbernya sama? Iya, Bu. Menurut Sevia sendiri, kalau ngeliat, kalau menurut pandangan mata aja deh, menurut pandangannya Sevia, kira-kira kalau budaya tuh kayak apa sih?
Contohnya atau Budaya enggak itu contohnya? Budaya tuh yang kayak gini, Bu. contohnya kayak di Jawa ya, Bu. Kalau di Jawa itu budayanya kalau di tempat saya ya, kalau ketemu orang tuh saling sapa gitu. Terus kalau ada tetangga yang lagi hajatan itu otomatis tanpa diminta kita kalau di sini bahasanya ngerewangi gitu, Bu. Membantu. Oke, dan itu diturunkan ya kayaknya nanti Sevia pun kayaknya akan terus melakukan itu gitu, dan itu dilihat lagi nanti sama anaknya Sevia mungkin kan nanti terus lagi. Nah itu ya mungkin Iya, Bu. cara-cara hidup seperti tadi ya, betul. Terima kasih Sevia, terima kasih Fani. Betul sekali. Jadi kalau secara teknisnya mungkin istilahnya cara hidup manusia gitu ya, yang dilakukan terus menerus atau yang akhirnya kemudian diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Oke, atau kalaupun tadi contohnya itu tadi ya, apa namanya, bagaimana cara kita bertegur sapa saat ketemu orang gitu. Mungkin itu hanya ada nggak di semua tempat ya gitu. Bahkan ya itu mungkin bisa jadi ciri khas budayanya orang Jawa atau mungkin orang bahkan orang Indonesia aja, orang Jakarta sekarang hampir udah lolo gue gitu ya. Apalagi kalau saya di Jepang, wah itu mah jauh sekali dari yang namanya ramah tamah. Mereka lebih suka individualis gitu. Jadi mungkin bisa dibilang itu adalah budaya. Jadi kata kuncinya cara hidup itu juga mungkin menjadi hal-hal spesifik ya. Jadi karakteristik yang dimiliki satu kelompok masyarakat. Gitu. Jadi dia bersifatnya spesifik. Artinya tadi itu masyarakat Jawa seperti ini. Oh kalau masyarakat Sumatera beda lagi. Oh kalau masyarakat ini beda lagi seperti itu. Jadi itulah budaya ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan antropologi budaya di sini, ya tadi sama, fokus pada kebudayaannya atau cara hidupnya, cara hidup manusia dalam masyarakat. Nah, antropologi budaya sendiri itu ternyata ada klasifikasinya lagi, ada arkeologi, ada linguistik, dan ada etnologi. Kalau linguistik, teman-teman tahu ya kayak bahasa tadi, jadi melihat bagaimana sih bahasanya orang Jawa gitu kan. Kalau etnologi ini berarti lebih ke etnisnya bagaimana sih kebiasaan. Jadi ada apa? Kayak tadi bentuk-bentuk kegiatannya secara spesifik gitu. Kalau arkeologi ini lebih ke ada bendanya juga gitu yang digunakan untuk menjalankan cara hidupnya itu gitu. Kan ada ya kalau misalnya Jawa mungkin yang lebih kental ya. Jadi misalnya ada ritual-ritual tertentu, nah itu kan pakai alat-alat yang khusus, misalnya bentuknya atau lain sebagainya. Dan itu kan spesifik juga tadi untuk menjalankan kebudayaannya itu sendiri. Oke, sedikit aja ini ya sejarah tentang antropologi secara umum. Jadi perkembangan antropologi ini dimulai dari dulu ya, pertamanya muncul di orang Eropa. Jadi orang Eropa, mereka tuh dulu masyarakatnya ini tunggal, artinya nggak beragam kayak sekarang. Kalau sekarang Eropa udah beragam banget ya, ada yang ada yang Inggris, ada yang Belanda, Jerman, dan sebagainya. Ini juga beda-beda. Makanya kan Eropa sekarang masyarakatnya juga majemuk, bahasanya banyak sekarang, nggak cuma bahasa Inggris ya. Nah, tapi dulunya ini tunggal orang Eropa itu. Nah, jadi mereka ini mulai tertarik pada ciri fisik gitu, ada adat istiadat, etnis pada etnis atau etnik lain di luar masyarakat Eropa. Mungkin mereka tuh mulai, karena kan dulunya ini ketika kapal-kapal, mungkin orang-orang mulai berlayar gitu ya, mungkin sampai nanti di Asia ngelihat karakteristiknya orang-orang Arab misalnya kan beda juga dengan dengan masyarakat Eropa. Jadi secara fisik tampilannya, kemudian secara adatnya juga pastinya beda. Kalau ketimuran ini kan ya tadi ya kayak Indonesia juga mungkin lebih ramah, lebih gampang senyum, lebih basa-basi tuh lebih ada gitu. Nah kalau Eropa mungkin dulunya enggak.
Seperti itu. Lalu berkembang di abad ke-19 di Eropa, kemudian berkembang hingga ke Amerika Serikat sampai ke Uni Soviet. Nah, di Indonesia sendiri kita mengadaptasi antropologi yang dari Meksiko. Kenapa Meksiko? Karena yang paling dulu berkembang itu kan di sana ya, di daerah Amerika Serikat sana. Nah, Meksiko kan juga salah satu dari Amerika. Nah, cuma di Meksiko ini dia secara geografisnya lebih mirip sama Indonesia. Jadi ada daerah kota, ada daerah pedesaan. Nah kan Indonesia juga gitu banget ya. Jadi daerah desa, istilahnya daerah urban atau daerah ruralnya ini berbeda banget gitu. Kalau Sevia bilang di Jawa tuh ada apa tadi, ngeriweng ya, ngeriweng, atau misalnya saling ngebantu kalau ada acara. Kalau di kota-kota besar mungkin sekarang udah jarang ya gitu, apalagi misalnya kita mau hajatan nikahannya, biasanya mereka datang ya pas hari aja, datang sebagai tamu gitu, karena biasanya di sini udah banyak ya IO misalnya event organizer atau WO itu yang wedding organizer, jadi udah nggak tolong menolongnya udah nggak sama orang sekitar gitu kan, tapi udah sama apa namanya, sama yang lain gitu. Nah, padahal masih sama-sama Indonesia, tapi kita punya karakter yang berbeda karena yang satu pedesaan, yang satu kota, kayak gitu. Jadi, nah Indonesia ini mengadaptasi sekali perkembangan antropologi dari Meksiko sana. Di Meksiko pun juga sama kondisinya ya. Nah, kalau ditanya ruang lingkup antropologi sendiri, jadi mendeskripsikan selengkap mungkin tata cara kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia yang hidup pada kelompok itu. Jadi tadi tata cara hidup berkelompok si manusia. Ya jadi ya tadilah pokoknya yang sudah kita bahas. Dan si antropologi ini dia diminta mendeskripsikan itu, mendeskripsikan selengkap mungkin bagaimana sih tata caranya manusia ini hidup dalam kelompoknya. Jadi kalau ada buku antropologi masyarakat Jawa misalnya, jadi menjelaskan secara rinci betul termasuk karakter fisiknya. Kayak apa sih masyarakat Jawa itu? Kayak Pak Jokowi misalnya. Jadi karakter itu yang apa ya? Misalnya tulangnya, rahangnya seperti apa gitu kan. Tinggi badannya atau malah lebih cenderungnya mungil-mungil kalau orang Jawa tuh kan. Kulitnya sawo matang kayak gitu. Jadi dari mulai karakter fisiknya sampai ke karakter bagaimana tata cara mereka hidup, bagaimana sih cara orang Jawa ini hidup gitu. Jadi sebegitunya mendeskripsikan. Nah, ruang lingkup antropologi juga memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan tadi ya. Jadi manusia ini karena memang makhluk sosial, nggak mungkin pendekatan individu, tapi pasti bagaimana sih cara manusia itu hidup dalam berkelompok. Jadi secara keseluruhannya adalah dia makhluk berkelompok. Lalu untuk menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk. Nah, termasuk juga di sini menarik ya. Jadi nggak cuma kalau tadi saya tanya, Ibu tanya misalnya sama Sevia, tahu nggak sih awal mulanya atau apa sih yang mempengaruhi budaya itu tadi, budaya kalau ada kalau ada hajatan semua orang tetangga-tetangga pada ngebantuin. Tahu nggak bagaimana gaya hidup itu terbentuk, Sevia? Tahu awal mulanya? Atau yang lain Mungkin mungkin tahu? kalau pendapat saya mungkin karena di desa itu gimana ya Bu, orangnya kan pada dasarnya kalau di sini namanya apa ya, serawung. Jadi kayak mereka sadar kalau saling membutuhkan. Jadi ketika ada salah satu tetangga yang ada hajatan, mereka langsung inisiatif karena mereka berpikir kalau nanti suatu saat mereka akan mengalami kegiatan yang sama, jadi tetangganya juga akan inisiatif gitu, Bu. Bantu, oke. Jadi kayak kesadaran gitu ya, kesadaran bahwa saling membutuhkan gitu tuh masih ada gitu kan ya. Jadi nanti prinsip-prinsipnya ya tadi karena pada saat saya butuh, maka orang lain juga akan bantu gitu. Jadi saya juga balas, mungkin ada budaya membalas kebaikan
kan ada ya, apa sih kalau kan peribahasa mungkin ingatnya jangan sampai kacang lupa kulit ibaratnya. Kalau kita udah besar, kita udah baik, jangan sampai kita lupa di mana tempat kita berkembang, yang termasuk di situ kita hidup di situ, kita ngambil manfaat dari situ, maka kita pun harus membalas apa yang sudah dilakukan di situ. Mungkin itu ya. Atau mungkin dari sejarahnya dulu. Sejarahnya dahulu kala, kalau Jawa kan banyak dipengaruhi juga sama ini ya, ajaran-ajaran apa? Agama Hindu gitu. Jadi ada agama Hindunya, ada agama Islamnya gitu kan. Jadi percampuran antara ya tadi budaya gotong royongnya itu mungkin udah muncul dari sekian ratus tahun yang lalu gitu. Nah, awal mulanya mungkin ada percampuran juga dari sana, dari budaya sana. Mungkin kalau kita teliti lebih jauh ya, saya nggak punya pengetahuan tentang ini, tapi bisa jadi gitu. Ini pun terbentuk sejak lama gitu. Karena kan ini juga jadi karakter banget nih orang Jawa tuh seperti ini gitu. Bukan hal-hal yang baru sebenarnya seperti itu. Makanya pasti mungkin sedikit banyak dipengaruhi sama dahulu kalanya. Ya. Nah, jadi kalau kita bahas sedikit juga tentang kebudayaannya itu sendiri. Jadi budaya ini berasal dari kata budaya, budi atau akal. Jadi kebudayaan adalah semua cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai tata cara hidup, nggak cuma tentang gini, gaya hidup lebih yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Jadi maksudnya semua gaya hidup, semua cara hidup itu adalah budaya. Bukan cuma tentang yang baik itu, budaya yang baik itu budaya yang saling tolong menolong. Jadi kalau nggak tolong menolong itu atau budaya individualis itu bukan budaya, nggak gitu. Jadi semua tata cara hidup itu adalah budaya. Tadi Ibu bilang kalau orang Jawa ya emang tata cara hidupnya itu tadi gotong royong, tolong menolong gitu ya. Nah tapi kalau di Jepang budayanya nggak kayak gitu. Budayanya mereka individualis, malah mereka tuh nggak enakan banget kalau merepotkan orang lain itu budayanya. Sama suami istri aja kadang nggak kayak gitu ya. Kadang istrinya bawa banyak-banyak belanjaan berat ya karena nggak biasa mereka budaya ditolongin atau ngerepotin orang lain. Apakah itu budaya? Apakah itu bukan budaya? Tentu itu juga budaya gitu ya. Jadi di sini artinya budaya atau ini adalah seluruh tata cara kehidupan, baik itu hal yang memang kita anggap baik ataupun tidak gitu. Dan kebudayaan ini bersifat dinamis dan adaptif. Jadi budaya ini pun bisa bisa berubah gitu. Nah, kalau dulu mungkin saat 20 tahun ya, saat kita main 20 tahun yang lalu saat ke Jakarta, kita mungkin masih lihat tuh budaya yang tadi kayak yang saya ceritakan. Kalau ada orang kawinan, tetangganya nih bantuin. Ini ya mungkin sekitar 2 kilo, 3 kilo dari tempat saya, ini kan kampung ya. Maksudnya masih ada orang-orang yang ekonominya mungkin menengah ke bawah. Nah, itu lebih kental dengan budaya yang kayak gitu, yang kayak Sevia bilang tadi. Kenapa? Ya karena semakin ini kan, jadi mereka makin guyup ya masyarakatnya, gitu. Padahal tapi masih di Jakarta gitu, masih di kota. Nah, kenapa yang di daerah sininya kok berubah? Ya tadi karena budaya memang sifatnya sangat dinamis dan adaptif. Dia itu dipengaruhi sama banyak hal. Oh ya mungkin karena di sini orang-orangnya lebih banyak yang bekerjanya ke luar, lebih banyak yang kerjanya tuh jauh. Jadi nggak ada waktu nih buat nimbrung. Akhirnya mereka jadi cenderung individualis. Akhirnya mereka jadi cenderung nggak kenal satu sama lain. Akhirnya kalau ada acara ya udah masing-masing kayak gitu. Jadi sangat dinamis dan sangat adaptif. Nggak bisa tuh kita paksakan budaya tolong menolong ini atau budaya gotong royong ini, walaupun kita menyadari ini bagus, tapi ini harusnya diterapkan loh, nggak bisa kita paksakan seperti itu gitu, karena dia adaptif lagi, balik lagi ke kondisi masyarakatnya. Oke, nah sekarang kita akan bahas antropologi dan keterkaitannya dengan ilmu lain. Kalau kita lihat antropologi atau yang berkaitan dengan budaya gitu ya, apalah hubungannya sama ilmu geografi
apalah hubungannya sama ilmu kesehatan, apalah hubungannya sama ilmu anatomi. Ada nggak yang bisa share? Kira-kira kenapa sih hal-hal tadi ya, antropologi manusia bisa berkaitan sama salah satu aja dari yang di sini? Ada yang bisa sharing? Apa contohnya budaya mungkin berpengaruh sama kesehatan? Ada nggak? Aku Bu, Fani Bu, mau Silahkan. Fani, oke. Silahkan Fani. contohnya kayak budaya berpengaruh pada kesehatan itu contohnya kayak budaya di suku Dayak atau Papua gitu kan, mereka kan kadang jarang mandi, terus juga yang kita tahu kan dalam kesehatan itu kan kalau misalkan jarang mandi adanya penumpukan bakteri di tubuh Bu. Oke, malah jadi sumber penyakit ya. Oke, Iya Bu. betul betul. Oh, saya jadi ingat ada salah satu budaya ya. Jadi ini budaya di Eropa. Jadi dikenalnya dengan hazardous story. Hazard ini nih bahaya. Hazard ini apa ya? Ya lebih, kalau dangerous itu kan bahaya. Hazard itu di atasnya dangerous. Jadi benar-benar salah satu cerita masa lalu yang sangat membahayakan lah. Kenapa? Jadi orang-orang zaman dulu di Eropa ini menganggap mandi jadi hal yang berbahaya. Menganggap mandi ini adalah salah satu ritual yang nggak boleh dijalankan kayak gitu. Malah kayak semakin lu jarang mandi, lu semakin kaya ibaratnya kayak gitu. Kalau makanya disebutnya dengan story atau masa lalu yang menyeramkan gitu ya. Nah betul tadi seperti kata Fani, akhirnya karena kita percaya, biasanya kan kalau tata cara itu kan kita meyakini bahwa ya emang harusnya kayak gini gitu. Nah, orang-orang zaman dulu tuh meyakini seperti itu, termasuk juga suku-suku Dayak atau mungkin orang-orang di pedalaman Indonesia tuh juga meyakininya seperti itu gitu ya. Akhirnya ya banyak masalah-masalah yang timbul, misalnya penyakit kulit gitu kan. Atau apalagi ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan kebersihan lah, bisa jadi mungkin diare gitu kan. Jadi sangat erat sekali ya kaitannya antara tata cara hidup masyarakat atau bagaimana cara pandang masyarakat dengan ilmu kesehatan. Sip, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Dengan ilmu anatomi misalnya atau dengan ilmu geografi? Kalau dengan ilmu hukum boleh nggak, Bu? Oh boleh, silahkan. Ini Sevia ya? Iya, Bu. Semisal yang berkaitan dengan ilmu hukum tuh kayak hukum di Aceh. Dia kan mempercayai hukumnya itu bukan menurut hukum yang sama seperti kita kan, Bu. Maksudnya kalau terjadi suatu tindakan, dia kan memakai hukumnya hukum syariat Islam gitu ya, Bu. Betul. Jadi betul ya, itu juga jadi salah satu karena budaya yang berlaku di sana berkaitan dengan penerapan hukum itu tadi gitu. Jadi di sana kalau ada orang berbuat salah, nggak dihakiminya secara nggak secara hukum yang berlaku di tempat lain, tapi bagaimana hukum yang berlaku di tempatnya, hukum yang berlaku di kelompoknya. Betul. Nah, salah satunya di Aceh ya, ini baik sekali ya contohnya. Jadi kita bisa ngebayangin apa gitu contohnya. Sip, bagus sekali. Kalau ilmu anatomi ini tadi yang saya bilang ya, sedikit kayak yang awal mula munculnya ilmu antropologi ini yang orang Eropa penasaran gitu kan, penasaran dengan bentuk fisik, kok bisa ya saya beda gitu, atau kok bisa ya saya nih saya tinggi, kenapa orang Asia ini kecil gitu, karena itu secara nggak langsung juga berhubungan dengan ilmu geografinya. Atau ada lagi juga ada ya budaya-budaya di daerah-daerah tertentu itu misalnya yang ada apa nih?
Ada yang oh oke. Sorry tadi. Oh, ini kenapa keluar ya? Yunita. Lagi rame katanya Bu, banyak tamu. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Keren ya, kerja sambil kuliah. Nggak bisa saya. Lanjut lagi, antropologi dan kesehatan. Nah tadi kan sudah ini ya kita bahas. Nanti ada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu yang lainnya. Boleh nanti kita pelajari satu-satu atau di note saya di bawah di PPT ini ada, nanti bisa dibaca. Antropologi dan kesehatan. Nah, ini akan kita fokuskan. Kenapa ya? Karena teman-teman background-nya kesehatan ya. Jadi kita akan membahas lebih jauh tentang kesehatannya. Jadi kebudayaan mempengaruhi tingkat pengetahuan manusia karena perilaku. Nah, ini tadi yang seperti yang Fani sampaikan. Jadi bagaimana kebudayaan ini mempengaruhi cara kita hidup gitu ya, perilaku hidup bersih kita ya. Tadi kita nggak mandi ya, kita nggak mandi ya kita bisa jadi sakit dong, sakit kulit, sakit tadi ya diare, sakit-sakit yang muncul karena ya sakit-sakit ini gitu, karena ibaratnya karena perilaku kita sendiri gitu, atau perilaku yang kita nih apa ya, kalau budaya-budaya yang misalnya ibu hamil, kalau di beberapa budaya kan ibu hamil ini nggak boleh makan makanan tertentu gitu. Biasanya sering ya, ibu hamil nggak boleh makan ikan gitu karena takutnya nanti amis atau anaknya amis atau anaknya kepalanya jadi kayak ikan misalnya. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Akhirnya malah karena anaknya nggak boleh makan ikan atau anaknya jadi nggak boleh makan makanan yang berasal dari hewan, akhirnya kekurangan protein hewani, bisa jadi stunting malah ya, jadi gizi buruk seperti itu. Jadi banyaklah hal-hal yang diyakini dan yang diyakini ini mungkin kurang berdampak positif terhadap kesehatan kayak gitu. Tapi ya bukan berarti itu bukan budaya ya, tadi saya bilang bahwa budaya ini adalah semua ya, termasuk yang kurang tepat itu pun kita perlu hargai bahwa itu adalah budaya. Nah, setiap budaya memiliki cara pandang yang berbeda tentang sehat sakit. Nah, kemudian lahir konsep perpaduan antara pengalaman empiris, konsep kesehatan tradisional, kuratif. Jadi kuratif ini yang bentuknya menyembuhkan ya. Kan di beberapa budaya juga ada ya, kalau sakit itu perginya nggak ke dokter, tapi perginya ke apa istilahnya, orang pinter gitu misalnya, atau ke dukun, atau ibu melahirkan itu jangan ke bidan tapi ke dukun beranak misalnya. Nah itu kan juga budaya atau cara pandang mereka, gaya hidup, kebiasaan mereka gitu. Nah ini yang akhirnya membuat para ahli ini kan berpikir bagaimana sih agar kita tuh tetap menghargai budaya mereka, tapi mereka pun bisa memiliki gaya hidup yang lebih sehat gitu, gaya hidup yang nggak beresiko. Dan keanekaragaman persepsi sehat dan sakit ditentukan oleh pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma kebudayaan. Jadi apa yang diyakini lah intinya. Dapatlah dikatakan bahwa kebudayaanlah yang menentukan apa yang menyebabkan orang menderita sebagai akibat dari perilakunya. Jadi sehubungan dengan hal di atas, maka kebudayaan sebagai konsep dasar gagasan budaya dapat menjelaskan makna hubungan timbal balik antara gejala sosial dari penyakit dengan gejala biologis, atau kita biasanya dikenal dengan biobudaya. Jadi apa sih ini maksudnya? Jadi sebenarnya ketika kita sehat, ketika kita sakit, itu semua balik lagi tuh dipengaruhi juga oleh budaya. Tadi ya, dipengaruhi sekali dengan apa yang kita yakini menjadi gaya hidup atau tata cara hidup kita. Tadi ya beberapa contoh yang sudah saya sampaikan, atau tadi juga Fani juga udah memberikan contoh gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ada nggak sih, benar nggak sih kalau orang Jawa itu lebih sukanya yang manis-manis gitu. Nah mungkin karena
atau kalau ada acara tertentu mungkin saya nggak tahu, acara tertentu jadi lebih banyak sajiannya tuh manis-manis, makanya mungkin tingkat diabetesnya lebih tinggi di sana kayak gitu. Bisa jadi kan itu sebab akibat tadi dibilang. Makanya Bu, maaf mau nanya Bu. oh iya silahkan. Bu, kok di slide saya kok ada tulisan panggilan ini akan berakhir dalam 5 menit, maksudnya gimana Bu? Oh, nggak apa-apa ini karena pakai Google Meet-nya yang gratisan, jadinya ada waktu 1 jam. Nanti kalau berakhir, join lagi aja pakai link yang tadi. Jadi diklik lagi aja linknya buat join, gitu ya. Oh iya Bu, kasih Bu. Oke, ya. Sebelumnya belum pernah pakai ini ya, Meet ya. Biasanya pakai apa, Zoom? Pakai ini juga sih Bu. Oh, tapi nggak pernah ada tulisan itu ya. Enggak. Berarti, iya, berarti beli yang premium. Saya aja nggak punya yang premium. Kemarin Zoom-nya baru habis yang premium, jadi nanti dulu deh. Oke, lanjut lagi ya. Ini manfaat antropologi dalam kesehatan. Nah, jadi antropologi ini kita biasa dimanfaatkan dalam merancang sistem pelayanan kesehatan modern yang bisa diterima masyarakat tradisional. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi para ahli ini mulai berpikir gimana ya layanan kesehatan yang kayak tadi kalau orang melahirkan itu dia pasti mikirnya ke bidan gitu. Udah nggak lagi mikir ke dukun beranak atau paraji gitu. Gimana caranya? Oh, berarti bidan-bidan ini harus diletakkannya tuh dekat gitu sama masyarakat. Jadi masyarakat tuh nggak perlu, kalau dulu kan kalau mau ke bidan harus berapa puluh kilometer misalnya, akhirnya udah keburu lahiran. Nah, jadi gimana caranya bisa dekat gitu. Jadi ada bidan desa yang mungkin sekarang teman-teman pernah dengar gitu ya. Nah, itu salah satu upaya. Jadi sistem pelayanan kesehatan yang modern tapi bisa diterima sama masyarakat tradisional. Yang kedua, menjadi rumusan program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau kita kan punya Germas ya, misalnya Gerakan Masyarakat Sehat. Nah, ini kan juga untuk mengubah perilaku dan kita memberdayakan masyarakat itu sendiri supaya masyarakat tuh sadar juga ya bagaimana mereka bisa berubah kalau merekanya sendiri juga berubah gitu. Lalu penanganan kebiasaan buruk yang menyebabkan sakit bisa dilakukan dengan lebih mudah dan tepat. Yang terakhir, sebagai dasar perumusan kebijakan kesehatan dan mengatasi kendala melalui pendekatan budaya. Jadi kalau tadi misalnya bagaimana sih biar masyarakat ini kalau mungkin ya kalau orang di pedalaman ini kan lebih, mereka nih kalau diiming-imingi mungkin ya, diiming-imingi sama, oh nanti kalau berobatnya, atau kalau dulu kan kalau mau vaksin dapat sembako gitu misalnya. Jadi karena rumusan kebijakannya ini semua orang harus divaksin COVID. Nah, tapi bagaimana caranya dengan pendekatan budaya? Oh, ya berarti mungkin ajak tokoh-tokoh masyarakatnya di situ. Oh, juga diiming-imingi mereka bisa dapat sembako misalnya. Jadi kita menyediakan kebutuhannya seperti itu. Tapi kita punya kebijakan kesehatan agar semua masyarakat tervaksinasi. Nah, itu kan jadi win-win solution ya, kayak gitu. Jadi ya gitu kita melihatlah bagaimana budaya-budaya yang ada di masyarakat ini bisa kita kaitkan atau kita bisa manfaatkan dengan kesehatan itu sendiri. Nah, antropologi lanjutannya dari manfaat tadi, antropologi memberikan suatu cara untuk memandang masyarakat secara keseluruhan. Jadi kita melihat individu ini kan sama kalau kita perawat kan juga kita pasien center ya. Kita tuh terpusat bagaimana melihat pasien ini sebagai yang harus kita sembuhkan. Jadi kita tujuannya adalah meningkatkan kualitas atau meningkatkan kesehatan hidup si pasien. Walaupun pasien kita ini bisa aja pasiennya individu, bisa aja pasiennya ini adalah keluarga gitu. Jadi kita memandang sama nih. Jadi memandang apa sih yang menjadi kebutuhannya si individu ini, dia sebagai makhluk sosial ya, atau budaya-budaya apa sih yang dia yakini, dan itu
Ya, Bu. Oke, kita tunggu. Baik, Bu. Ini Makasih, Stevia akan Bu. join Mohon lagi. maaf. Stevia katanya izin sholat, Bu. Terus kita mulai aja dulu. Oh gitu. Iya. Oke, dikit lagi sih sebenarnya. Nggak apa-apa lah ya. Kita lanjutkan dulu. Tuh, udah slide terakhir malah. Oke, tadi meningkatkan. Tadi sampai poin ini udah ya. Jadi kalau meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mengakar pada kepribadian masyarakat, tadi ya saya sempat singgung tentang pada saat kita, kalau kita sebagai perawat pun saat kita memberikan layanan asuhan keperawatan kepada pasien, kan itu juga fokusnya kita adalah pasien sebagai individu, pasien sebagai makhluk sosial gitu. Tapi tetap kita menghargai apa yang dia yakini dengan kebudayaannya. Nanti kita akan bahas itu juga, mungkin di beberapa materi berikutnya ya. Lalu yang selanjutnya memberikan suatu model yang secara operasional, ini manfaat ya, tadi siapa Lucy ya. Jadi manfaat dari antropologi kesehatan. Jadi memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk menguraikan proses sosial budaya di bidang kesehatan. Jadi kalau saya pernah misalnya melihat waktu pas zamannya COVID ya, waktu pas zamannya COVID kan orang ini pada saat dia tahu dia bergejala COVID gitu kan, pada saat dia tahu dia bergejala COVID, dia tuh nggak mau bilang atau dia tuh nggak mau lapor. Ya udah kayak dia udah otomatis isolasi mandiri aja lah gitu, langsung aja otomatis isolasi mandiri tanpa dia laporan. Nah, ini kan juga salah satu mungkin budaya yang berlaku saat itu gitu. Jadi orang malu karena ada stigma buruk terhadap orang-orang COVID gitu kan ya. Jadi saat itu mereka lebih cenderung menutup diri, udahlah pokoknya isolasi mandiri aja gitu. Nah, saat itu kita menguraikan model nih waktu itu, saya karena terlibat di penanganan COVID ya di Jawa Barat waktu itu, apa ya yang bisa dilakukan untuk memeluk orang-orang ini, orang-orang yang akhirnya mereka sadar diri aja langsung isolasi, tapi mereka nggak ngerasa sendiri gitu. Akhirnya, nah kita coba memanfaatkan kan kalau di komunitas itu kan, atau di RT, di RW kan ada ibu-ibu kader ya biasanya ya. Nah ibu-ibu kader inilah yang menjadi perpanjangan tangan gitu, yang menjadi perpanjangan tangan orang-orang puskesmas atau klinik-klinik, supaya apa? Jadi memantau, kader-kader ini memantau orang-orang yang lagi isolasi mandiri, terus misalnya jadi ngasihin obat, nganterin obat dari puskesmas, dianterin ke pasien-pasien yang lagi isolasi mandiri. Jadi kan di situ ada proses sosial budaya juga ya, bahwa kader ini kan, posisi kader itu karena dia orang di situ, mungkin kalau teman-teman ada yang ada kadernya ya, kader-kader PKK atau kader-kader posyandu gitu, ibu-ibu biasanya, omongan mereka ini lebih didengar karena mereka orang situ gitu, karena mereka orang orang masyarakat situ gitu, jadi biasanya lebih dekat. Lalu sumbangan terhadap hasil penelitian, ilmu, dan kondisi masyarakat. Jadi harapannya bahwa dengan adanya kita tuh menghargai atau kita tuh mencoba mengintegrasikan budaya, maka itu menjadi hal yang hasil penelitian gitu ya, menjadi hasil penelitian, hasil yang nantinya bisa kita terapkan untuk kondisi masyarakat. Itu saja untuk untuk penjelasan awal tentang antropologi kesehatan. Memang Sevianya baru masuk. Okay. Jadi memang masih pengantar, minggu depannya kita akan bahasnya lebih sedikit kompleks ya, sudah nyambung ke manusia, terus manusia sebagai makhluk sosial, kita akan bahas lagi. Walaupun sebenarnya berangkatnya dari sini gitu, berangkatnya dari awal sini, dari si antropologi, kemudian nanti antropologi basicnya apa sih? Tadi kan teman-teman sudah pahami bahwa antropologi ini
ilmu yang mempelajari tentang manusia, tapi senternya adalah manusia sebagai makhluk, terus manusia ini punya tata cara hidup, fisik dan budayanya, kayak gitu. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini tentang antropologi. Nanti saya share materinya lewat siapa? Mas Alif ya? Iya Bu, lewat Pak Alif. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini? Minggu depan, saya minta kelompoknya nanti berdua ya. Tadi kan saya bilang ada, sebentar. Itu nggak bisa ya. Bu, mau tanya. Oh iya, silakan. Mau tanya. Yang PPT, tugas PPT tadi itu jadi dikerjainnya berdua, Bu, nggak sendiri-sendiri. Iya, jadi nanti kan misalnya nih ya, misalnya kelompok, ntar pertemuan kedua, nanti misalnya Fani sama Sevia kelompoknya ya. Tapi nanti saya minta ada yang mainnya, yang utamanya yang ngebahas di sini Fani misalnya, yang ngebahas apa sih yang presentasi gitu, atau pada saat ada pertanyaan Fani bisa jawab. Nah, nanti di pertemuan berikutnya misalnya ini masih kelompoknya Fani dan kelompoknya Sevia, tapi di pertemuan yang ketiga ini nanti Sevia yang lebih banyak berdiskusi, walaupun nanti pas bikin PPT mau barengan, mau bagi-bagi juga nggak apa-apa. Tapi pada saat presentasi ada yang lebih dominan gitu, karena untuk ngambil nilainya. Gitu ya. Jadi nanti satu kelompok akan dua kali presentasi sebelum TS gitu, karena kita cuma ada 4 anak ya. Jadi sebenarnya sih teknisnya setiap anak akan presentasi 1 kali gitu, 1 kali. Misalnya di sini Fani, nanti Sevia, lalu Lucy gitu kan. Lalu siapa? Yunita gitu misalnya. Nanti ini akan saya share. Jadi sebenarnya teknisnya intinya sih 1 orang akan 1 kali presentasi gitu. Itu sih, tapi pada saat bikin PPT boleh berdua, boleh. Ya, menjawab nggak? Ibu kelompoknya dari Ibu yang bagi. Kalian aja gimana? Iya Bu. Iya. Nanti dari teman-teman aja kan lebih tahu ya, mungkin ada yang lebih dekat sama siapa gitu, biar gampang bagi-bagi tugasnya. Ya. Kalau dari saya takutnya nanti kurang pas, jadi silakan. Nanti saya minta laporan nama-namanya aja, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Gitu. Ibu. Jadi hanya PPT ya, hanya presentasinya aja. Gimana? Saya kan nggak ada yang dekat. Nggak ada yang dekat, oh. Karena dekat ya nggak apa, bagi-bagi aja, nanti mungkin sambil Zoom gitu. Kalau saya juga, saya malah beda negara, kan kalian masih satu negara ya, saya malah beda negara, tapi kita bisa kok diskusi, bagi-bagi. Emang Ibu di mana, Bu? Aku baru datang soalnya. Oh, enggak, saya lagi S3 di Jepang. Jadi teman-teman kuliahnya biasanya dari mana-mana, ada yang dari Afrika, ada yang dari Malawi, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika mana gitu. Jadi kita kalau mau meeting Zoom itu mempertemukan waktunya tuh susah. Tapi ya selesai aja gitu, bagi-bagi tugasnya. Oh, Ibu S3 di Jepang ya, Bu? Ibu nggak mau ngajak saya, Bu? Kan kalau anak Andakara kan langsung itu kan, bisa ada serapan ke Jepang. Jadi diseriusin aja nanti belajar bahasa Jepangnya, siapa tahu bisa berangkat ke
Jepang jadi caregiver kan? Kaigo. Keigo apa Ya. nih, Bu? Kaigo itu caregiver, jadi apa? Kayak perawat lansia di Jepang. Oh, Setahu oke, saya Bu. Andakara gitu kok ini. Harusnya ya. Udah ada beberapa orang sebelumnya kan yang ke sana. Iya, Bu. Kalau bahasa Jepangnya lancar. Iya, makanya kalau itu kan tergantung kitanya. Ya, oke. Boleh nggak, Bu? Gimana? Aduh. Kalau udah nikah, boleh nggak, Bu? Oh, nggak tahu saya kalau itu mah tanyanya sama di Andakaranya gimana ya sistemnya. Kalau kita di Medistra ini kalau nikah nggak boleh. Karena emang kita kan ngambilnya dari mahasiswa ya. Gitu. Kecuali nggak tahu ya kalau mahasiswa saya karena masih pada muda-muda jadi nggak ada yang nikah sih. Dia mau cepet-cepet Nggak. nikah, Bu. Sevia. Oh. Nggak usah cepet-cepet nikah mah. Aduh, diberesin aja dulu yang bisa kita lawan karena kalau udah nikah kan pertimbangannya banyak, mau ini, mau itu nggak bisa asal ya. Kalau saya mah waktu sebelum nikah dipuas-puasin apa yang mau dikejar sendiri gitu. Terus udah selesai menikah, jadi udah lebih plong. Tinggal ini juga bisa S3 lagi pun ya itu juga nih ya milih partner juga tuh yang pas gitu yang bisa ngedukung apa yang kita inginkan sama-sama berkembang itu kan juga apa ya juga ilmu lah gitu. Maksudnya kan cepet-cepet lah ngapain. Oke. Apalagi ini sudah ya bisa dipahami ya pertemuannya. Jadi yang pertemuan 1 sudah kita bahas hari ini, nanti berikutnya 2, 3, 4, 5. Jadi dibikinnya gini aja biar selang-seling. Kelompok 1 presentasi minggu depan, kelompok 2 presentasi di pertemuan yang ketiga, nanti kelompok 1 presentasi lagi di yang keempat. Jadi selang-seling aja biar 2 minggu gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau tentang materi tadi? Ibu, Fani mau nanya, Bu. Kira-kira Silahkan. kalau dibikin grup gitu buat pelajaran antropologi, boleh nggak, Bu? Oh boleh, silahkan. Nanti di-invite aja sayanya ya. Iya, Bu. Sip. Apa? Oke, terima kasih. ada lagi? Mungkin kita selesainya lebih cepat 10 menitan. Atau boleh boleh mau kerja kelompok atau menentukan kelompok juga nggak apa-apa, silahkan. Kalau untuk PPT dari yang sebelum-sebelumnya sih biasanya ini ya, yang penting bahasanya itu sesuai dengan bahan kajian gitu. Jadi bahan kajiannya sudah lengkap, ya udah biasanya gitu. Jadi sesuai dengan nanti ini saya akan share untuk Excel-nya. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini contoh PPT yang dulu kakak kelas kalian buat nih ya. Jadi ini cuma ada beberapa perubahan bahan kajian sih, jadi dilihat lagi. Ya, ini juga dari yang sebelum-sebelumnya bisa kok. Oke. Berarti kita nggak usah pakai makalah kan, Bu? Cuma PPT-nya doang? Ya, kalau yang sebelum UTS PPT aja. Nanti setelah UTS kayaknya yang dimintanya akan ada makalah. Tapi nanti saya coba konsul lagi ke Pak Topik ya. Kalau nggak perlu makalah mungkin ya bisa PPT aja. Kalau saya sih yang penting PPT sih.
pemahamannya kan biar bisa langsung diskusinya juga langsung. Kalau makalah mungkin ada mata kuliah penulisan ilmiah nggak ya? Atau nanti masuknya di Medlit kali ya. Mungkin nanti di sana. Oke deh. Itu paling biar latihan terbiasa menulis aja sih. Tapi kalau nulis saya juga copy paste, copy paste juga sama aja ya. Jadi kalau saya sih yang penting di PPT-nya aja pembahasannya dan pada saat diskusi tanya jawab. Gitu yang penting. Oke. Udah nih, nggak ada yang mau bertanya? Sudah Bu, cukup. Udah, oke. Ya udah. Sama Mas Alif mungkin udah didokumentasikan? Sudah kali lah ya. Soalnya kalau pakai Google Meet ini saya nggak bisa screenshot gitu sambil kuliah. Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk sesi pertama. Jadi tadi ya saya perkenalkan diri, kita sudah kontrak waktu ya. Jadi tiap Rabu jam 3 sampai 16.40. Jadi saya mohon bisa menyesuaikan, yang kerja juga bisa ya walaupun disambi-sambi juga nggak apa-apa. Saya juga ngajar kelas alih jenjang ya keperawatan ini sambil mereka pegang pasien juga mereka kadang sambil kuliah gitu. Tapi tetap ada partisipasinya gitu. Jadi jangan sampai nggak datang sama sekali atau nggak ngedengerin sama sekali gitu. Oke, sudah 4.30. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Boleh live aja sekali. Ngeri ya,